Baik, halo semuanya. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran untuk unit lanjutan di logistik. Kali ini kita sudah masuk ke materi Sales Order Management. Dan pada minggu ini atau pada unit ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan secara rinci berbagai tahapan yang ada di aktivitas Sales Order Management hingga menggunakan transaksi-transaksi yang ada di dalam modul sales itu sendiri. Nah, sebagai reminder bagi Anda, sekiranya Anda lupa, proses ataupun sales order management step itu sendiri bagaimana, maka alurnya dimulai dari step yang pertama, yaitu pembuatan sales order, kemudian ada pengecekan ketersediaan barang ataupun material, kemudian ada outbound delivery, dilanjutkan dengan transportation, hingga kepada picking, good issue, dan billing. Dan nanti di akhir, oleh unit yang berbeda, akan dilakukan proses payment. Jadi hari ini atau pada video kali ini kita akan spesifik membahas hal tersebut, dan kita mulai dari exercise 44 dengan membuat sebuah dokumen sales order dengan merujuk pada sebuah sales quotation. Kira-kira seperti itu. Jadi kali ini data yang saya pakai itu adalah user di batch P. Anda boleh sesuaikan dengan data user Anda masing-masing. Dan kita akan menggunakan sales distribution, distribution channel, dan divisi yang bersesuaian. Boleh dicek juga di modul Anda masing-masing. Saya pandu Anda, silakan akses modul SAP masing-masing. Kita masuk ke bagian sales and distribution dari menu logistics. Boleh dari logistik, kemudian dari sales and distribution, dan kita pilihnya order. Dalam hal ini sales order. Nah, untuk create yang namanya sales order dengan mengcopy sales quotation sebelumnya, itu kita menggunakan yang namanya VA01. Boleh difavoritin juga sekiranya dibutuhkan. Tinggal di klik kanan atau favorit, maka akan otomatis muncul pad menunya. Dan ordernya kita di sini itu adalah jenis transaksi OR, di mana kalau misalnya Anda telusuri, OR itu artinya adalah standard order. Ini bisa di scrolling juga, atau sebenarnya Anda juga bisa pakai tombol find di sini untuk mengecek secara cepat. Nah, OR adalah standard order, dan kita diminta untuk menyisikan sales organization itu di 1000, kemudian 10 untuk distribution channel-nya, dan 00 untuk divisinya. Nah, kira-kira seperti ini boleh dipilih, continue. Nah, otomatis kita akan mengentrikan kembali data customer kita yang sudah pernah kita gunakan. Dalam hal ini adalah si P pagar-pagar. Kalau bagi saya, Anda boleh sesuaikan lagi dengan batch masing-masing. P pagar-pagar. Dan proses order number-nya kita akan pakai yang kemarin juga. Dalam hal ini adalah yang relevan dan yang bersesuaian, yaitu si grup, kita buat saja batch-nya, grup P pagar-pagar, seperti contoh saya. Jadi nanti kalau misalnya Anda berada di batch K, M, atau yang lain sebagainya, boleh disesuaikan kembali. Dan seterusnya, kita akan menginputkan request delivery date-nya. Dalam hal ini diasumsikan today plus 7 week. Jadi contoh di video ini saya bertransaksi tanggal 10, maka 1 minggu ke depan itu adalah tanggal 17. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa request delivery date-nya adalah today plus 7 days. Jadi di sini secara default nanti adalah tanggal 17 Oktober. Seperti itu. Boleh di-enter satu kali. Dan ini adalah area di overview di mana Anda sudah mengentrikan data customer, PO number, hingga tanggal request delivery date-nya. Dan material yang akan kita gunakan adalah material yang sudah pernah Anda tambahkan. Atau kalau di contoh saya itu adalah T-MM batch pagar-pagar. Jadi boleh di-entry kembali. T-MMP pagar-pagar. Perhatikan batch-nya. Jika ada batch, maka harus ditambahkan batch. Kalau misalnya ada strip juga harus ditambahkan. Jadi idealnya sih disalin saja ya dari material-material yang sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah tambahkan. Nah, hal itu boleh ditambahkan kembali. Jadi seperti ini materialnya. Kalau misalnya Anda ada di nomor 2, maka ubah menjadi nomor 02. Seperti itu. Ya, jadi jangan sampai typo. Saya coba copy dulu untuk saya. Terus saya copy. Dan ini contohnya saya mengambil untuk nomor saya di nomor 00. Seperti ini.
Dan quantity yang diminta itu adalah sebanyak 10. Jadi kita mau jualan sebanyak 10 unit. Boleh di enter seperti ini. Jadi kalau ada tambahan-tambahan catatan itu semua boleh diatur sampai ke kanan. Di sini ada amount, currency, dan teman-temannya. Jadi areanya di sini seperti yang Anda sudah pelajari di teori itu cukup jelas. Ada area headernya, itemnya, sampai ke item-item detail di bawah ini. Seperti itu. Nah, jadi sampai di sini sudah selesai untuk entry-nya. Jadi saya ulang lagi. Suatu partinya adalah row P pagar-pagar. Kemudian untuk PO number-nya grup P pagar-pagar. Dan untuk request delivery date-nya adalah today plus 7 week. Kemudian materialnya adalah yang sudah pernah Anda buat. Dan order quantity-nya adalah sebanyak 10. Boleh di-enter, harusnya datanya otomatis terbaca di sini. Sudah terlihat. Kemudian boleh disimpan. Seperti itu. Oke, ini adalah salah satu nomor order yang baru yang sudah ditambahkan. Saya coba simpan. Oke, ini nomornya. Dan angka depannya adalah 1 dan terdiri dari 5 digit. Seperti itu. Jadi, ini transaksi hari ini. Boleh Anda keep juga untuk arsip. Kemudian, Anda diminta untuk melanjutkan soal. Kita semua diminta untuk melanjutkan soal gimana kita akan moving ke transaksi berikutnya dan melakukan delivery di exercise 45. Jadi ini akan satu rangkaian video, Anda nanti boleh periksa dengan seksama. Yang ini kita tutup, karena saudaranya sudah selesai, jadi sekiranya Anda butuh untuk mendisplay, maka silakan dari menu sales dokumen display. Dan ini akan otomatis mengantarkan Anda ke tiket yang baru di VA03. Jadi tiket untuk menampilkan sales order itu adalah VA03, dan biasanya nomor terakhir akan terekam di sini. Kemudian continue, maka datanya juga akan terbaca. Nah, create delivery juga mudah sekali. Ini hanya perlu melakukan posting, jadi kita hanya perlu back, jadi silakan Anda back, keluar, tapi masih tetap berada di sales order. Dalam hal ini adalah logistik, sales and distribution, tapi kita pindahnya itu ke shipping, karena ini berhubungan dengan pengiriman. Di shipping and transportation, pilihnya itu yang outbound delivery. Nah, hati-hati ini mirip case-nya seperti kemarin ketika good receive, maka begitu kamu centang item oke, sudah tidak bisa dibalik. Nah, outbound delivery juga seperti itu, harus dikonfirm ulang. Dan kemudian kita pilihnya yang create, karena ini adalah perintah delivery pertama sekali. Kemudian kliknya itu single document, kita pilihnya yang with reference. Nah, jadi karena ada sales order, maka kita pilihnya with reference. Tapi seandainya tidak ada sales order, maka kita pilihnya without order reference DPL 01NO. Seperti itu. Ini boleh ditambahkan with reference to sales order. Silakan dibuat favorit jika dibutuhkan dan double klik atau enter untuk melanjutkan bagi yang sudah berhasil. Seperti itu. Nah, sebagai catatan, shipping point kita untuk sales order ini adalah 1000 dan selection date-nya adalah today plus 7 week. Oke, maaf sebentar sampai saya bermasalah, saya harus keluar dulu. Sebentar. Sepertinya sedang ada gangguan. Oke, saya continue. Tadi di VL01N. Kemudian ini akan otomatis mengantarkan Anda dengan tampilan seperti ini, shipping point-nya 1000. Lalu untuk selection date-nya itu adalah today plus 7 week. Jadi kita ubah ya, karena kan sebenarnya tadi tanggal sales order kita itu 1 minggu ke depan juga. Jadi disesuaikan dan biasanya ada data yang nggak tampil kalau misalnya selection date-nya tidak sesuai. Seperti itu. Oke, kemudian sebentar ya. Sepertinya sedang ada masalah di sini. Saya keluar lagi sejenak. Sebentar. Oke,
VL01N, kemudian ini tadi kita ganti ke 1 minggu ke depan, dalam hal ini tanggal 17. Lalu untuk ordernya itu boleh di entry tadi di shipping point 1000 ya. Dan selanjutnya masukkan nomor pesanan sebelumnya. Jadi kalau misalnya lupa juga masih bisa di find, tinggal di display aja seperti ini. Kemudian continue. Nah, ini akan otomatis terbaca bahwa benar nih ini adalah printer, kuantitinya sebanyak 10. Nah, hati-hati di bagian ini, karena ini adalah perintah pengiriman, jadi kita benar-benar harus mengecek detailnya, dicek seksama, dicek secara detail. Kalau picking itu sifatnya optional, jadi statusnya masih not yet pick dalam hal ini. Kemudian nanti begitu sudah kita confirm, maka dia akan sudah pick dan sudah ready, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya saya mau cek nih di sesi baru, saya coba lihat misalnya di MMBO dengan material yang sama tadi, TMM, P, TMMP, pagar-pagar. Ini kita kalau misalnya mau periksa di plan 1000, status education-nya itu 10. Oke, sebentar. Seharusnya di sini kalau punya saya tuh ada 20, maka nanti begitu ini terjual dalam hal ini, maka ini akan berkurang lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk yang mobile delivery itu gampang banget. Kamu hanya perlu save, dan otomatis nanti akan muncul nomor delivery. Delivery has been saved, dan angka depannya itu adalah 8, seperti itu. Dan nomor delivery ini juga akan otomatis bisa kamu display kembali, dan ini akan menghantarkan kamu ke tipe yang baru di VL03N, seperti itu. Nah, jadi sampai di sini, itu saja untuk eh, pembuatan sebuah delivery. Nah, jadi sehabis ini, kita akan melakukan posting. Jadi ini kita kembali ke change ya, dalam hal ini kita kembali ke change. Kenapa? Karena kita ingin melakukan posting goods issue. Jadi nggak cukup hanya di delivery saja atau dibuat perintah pengiriman, tapi juga barang harusnya dikeluarkan. Dan otomatis akan menghantarkan kamu ke tipe yang baru di VL02N, seperti itu. Jadi kalau misalnya kurang yakin, boleh dibuka lagi datanya. Tapi kalau sudah yakin, ini tinggal di post good issue di sini. Jadi posting good issue itu bisa di dalam, atau boleh juga di depan, ketika baru masuk ke VL02N. Seperti itu. Baik, masih di posting good issue-nya, tadi kita sudah entry-kan dan simpan dan dapat nomor outbound delivery, maka boleh kita posting good issue. Di sini delivery-nya has been saved. Jadi kalau misalnya ada kendala ketika menginputkan nomor delivery, ketika dia proses good issue, boleh dilakukan picking dulu ya, teman-teman. Di LT03, nanti isi aja di sini warehouse number-nya, plan, dan juga nomor delivery-nya, kemudian langsung disimpan. Baru boleh kembali lagi ke VL02N, kira-kira seperti itu. Jadi itu kira-kira contohnya. Dan untuk create delivery nanti boleh kita entry-kan, dan saat ini sudah selesai. Dan untuk melihat status, sama seperti tadi, maka ini boleh kita refresh di MMBE. Barang yang di stok saya sudah berkurang sebanyak 10 dan sisanya sekarang 10. Jadi kalau misalnya saya mau lihat lagi status di sales order saya seperti ini, maka ini harusnya akan kelihatan detail seperti ini ya. Mulai dari informasi-informasi di dalamnya itu sudah tercatat semua, apakah sudah masuk atau tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kita mau lihat dari informasi di VL03N untuk delivery-nya, ini boleh di-continue. Ini statusnya sudah fully pick, artinya sudah diambil untuk picking-nya. Kemudian kalau kita lihat lagi secara keseluruhan dari status overview, ini sudah ada nomor delivery-nya. Billing status A, ini kalau misalnya mau dicari tahu, A itu artinya not invoice. Seperti itu. Jadi tugas kita saat ini adalah moving ke exercise 46 untuk buat billing dokumennya. Seperti itu. Jadi nanti harusnya di sini statusnya akan berganti. Nah, saya buka sesi baru untuk kita lanjut ke exercise di bagian billingnya. Dan kita akan proses dengan standar order yang sama yang tadi yang saya sudah gunakan. Seperti itu. Oke, boleh kembali. Saya di sesi baru. Maka untuk sales order di bagian billing itu kita dari menu sales order, sales and distribution, tapi kita pindah tab. Jadi boleh dari logistics, kemudian sales and distribution, kemudian di sini ada billing, kita ambilnya yang penagihan ya. Billing, kemudian ambilnya itu yang billing document,
Maka di sini untuk rate billing itu di VF01 seperti ini. Jadi otomatis nomor terakhir itu akan terekam. Ini boleh di enter ya. Oke, isinya benar. Ini adalah printer sekian-sekian. Jadi kalau misalnya sudah benar, ya ini sebenarnya tinggal disimpan aja. Artinya statusnya proses. Dan kalau misalnya nanti kita udah proses, dia ini akan berubah status kembali. Seperti itu. Ini dokumennya dan otomatis nggak akan ada lagi nongol di bagian billing yang perlu ditagihkan. Seperti itu. Jadi misalnya saya coba tampilkan untuk billingnya itu berarti tiketnya akan berbeda lagi. Kita dari menu billing display. Nah, dia akan otomatis masuk ke sini dengan nomor yang sama tadi di 900 sekian-sekian. Nah, otomatis ini kalau kita continue isinya ya printer tadi sebanyak 10 dengan harga 3.550 seperti itu dengan pajak sekian-sekian. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk exercise 46. Jadi accounting dokumennya yang mana? Ini boleh kita buka lagi seperti ini. Nomor accounting dokumennya adalah yang 14 sekian-sekian. Boleh dicek lagi display seperti ini. Dan mau didetailkan satu persatu boleh. Jadi misalnya mau pindah ke billing, kita tinggal lihat payernya siapa. Nama materialnya misalnya tadi, kita coba ya. Oke, ini semua jenis billing. Jadi kita boleh filter juga. Kalau misalnya menampilkan semua, ikutin di sini sampai ke detailnya. Jadi ini adalah list billingnya. Dan list billing ini akan mengantarkan kamu ke tiket yang baru di VF05. Seperti itu. Jadi boleh di-highlight. VF05 adalah list of billing document. Seperti itu. Nah, kira-kira apakah status dari VL03N-nya tadi ketika di display sudah update juga? Seharusnya sudah. Kalau tadi masih di bagian status overview, billing statusnya A, sekarang sudah berganti menjadi C. Jadi C itu artinya kalau misalnya mau dilihat di sini ini adalah fully invoice. Seperti itu. Nah, itu saja. Jadi sangat mudah untuk transaksi di sales order. Jadi kalau misalnya mau memantau lagi status sales ordernya boleh dari VN03 dan otomatis akan menghantarkan Anda ke informasi yang berhubungan dengan status sales order di sini dan boleh cek satu-satu sampai seterusnya. Seperti itu. Ya, jadi itu saja dan informasi ini bisa di-cross-check lebih detail lagi. Kira-kira seperti itu dan untuk informasi shipping dan teman-temannya juga bisa kita cek per dokumen dan di sini sudah ada semuanya. Nah, untuk MMBO-nya juga, ini kalau misalnya kita mau periksa lagi dengan data material yang sama, ini otomatis sisa 10 dan otomatis keluar gitu ya, karena bisa hilang 10 karena memang tadi sudah dipakai. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Boleh dilanjutkan dari pembuatan sales order sampai dengan sales order billing document. Terima kasih semuanya.